Siapa oknum yang menjualnya? Tangkap dia. Yang jual tempatnya, tangkap. Jadi saya ini jadi korban. Sebabnya apa? Waktu zaman Ibu Neneng, Haji Eka Supriat Atmaja jadi bupati, jalur ini udah dibebaskan. Kami akan melakukan tindakan tegas bagi pekerja yang tidak mengindahkan himbauan kami. Nah, untuk saat ini sudah menunjukkan jam 5.40 guys ya, sudah hampir jam 6 ya. Kepada para pedagang yang berjualan di bahu jalan, segera agar memindahkan dagangannya. Saya ulangi, kepada para pedagang yang berjualan di bahu jalan agar segera memindahkan dagangannya. Yang masih berjualan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan SOP Satpol PP Kabupaten Bekasi. Saya ulang, silakan memindahkan dagangannya, jangan berjualan di bahu jalan. Kita sudah ada toleransi mengizinkan untuk jualan sampai jam 5. Saya ulangi lagi, sampai jam 5 kita ada toleransi untuk para pedagang berjualan. Masih ada jam 6 kita akan tindak sesuai dengan ketentuan. Ayo Mas. Ayo, apa perlu kami bantu? Ayo Mas. Ayo Pak, ayo. Ini malah apa saya? Mau dirapikan apa mau jualan lagi ini? Mas, ini mau berjualan lagi? Hah? Baru buka? Kami tidak memperbolehkan sampai jam 5 ya. Nah, sampai jam 5 jangan ambilkan lagi. Silakan berjualan di bahu jalan. Kami kasih toleransi sampai jam 5 pagi. Ini sudah jam 6, hampir jam 6. Silakan dirapikan dagangannya. Kalau masih ada, kita akan tidak sesuai dengan ketentuan. Silakan rapi-rapi Bu. Tuh, Ibu. Silakan rapi-rapi ya. Udah rapi ini. Iya. Terus masih jauh. Ini masih bahu jalan. Terus bahu jalan, ini bahu jalan. Lewat. 2 meter. Pak, ini udah jam 6. Ini bahu jalan, baru normal itu bahu jalan, masih bahu jalan. Jauh, kurang jauh. Mobil LH, mana mobil LH? Mana ini mobil LH? Yang masih ada orang kampung cepat. Kurang mundur. Ayo segera rapikan. Ya. Sekali lagi, para pedagang yang masih menjual barang akan segera dipindahkan dagangannya. Pak PTI mengambil data.
Mobil pemadam, Rik. Ah, ini masih bahu jalan ya, masih bahu jalan. Saya ulangi, ini masih bahu jalan. Ibu, sudah memindahkannya. Ini masih bahu jalan. Ini masih bahu jalan. Jalan. Ini pedagang bantuan tidak ada digunakan. Ini dinafikankan. Pemadam kebakaran, PTI. Dibandingin di bawah jalan, pakai bawah jalan. Tidak boleh. Kurang modal. Apa beliau orang baru? Ini sudah mau jam 6 guys ya. Jam 5.45 guys. Dalam memindahkan dagangannya. Sekarang memindahkan dagangannya. Tadi kata Bapak Kabit ya, kalau sudah jam 6 akan ditindak tegas para pedagang yang masih berjualan di bahu jalan guys. Masih berjualan, kami akan melaksanakan penindakan sesuai dengan SOP Satuan MT Pamong Praja. Untuk mobil pemadam, ini tepat di bawah lampu merah guys. Jam 5.50. Jam 5.50.
jam 5.50 ya, sudah mau jam 6 ya, 10 menit lagi itu jam 6, jadi sudah 1 jam, sudah 1 jam berlalu dari batas akhir para pedagang diperbolehkan beraktivitas jualan guys ya, dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Kita lihat semakin siang semakin ramai guys ya lalu lintasnya guys ya, karena ini merupakan aktivitas jam masuk dari para karyawan ya, jam berangkat kerja para karyawan dan juga anak-anak sekolah guys. Kita lihat di area ini sudah steril guys ya dari aktivitas berjualan, hanya ada beberapa motor yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan ya. Nah, di area ini sudah kosong ya, jadi sudah bisa dilalui oleh 2 lajur kendaraan guys. Hanya ada di sisi sana saja ya, di area dalam, walaupun masih memakai badan jalan guys. Nah, ternyata sampai ujung sana guys ya. Sudah jam 5.55 guys ya, jadi 5 menit lagi ini sudah 1 jam berlalu guys dari batas akhir para pedagang PKL ini guys ya, di sekitar Jalan Sumantri SGC guys ya, SGC Sentra Grosir Cikarang. Jadi di sekitar Sentra Grosir Cikarang yang memakai badan jalan guys, mempersempit jalan sehingga membuat kemacetan terjadi di area ini ya.
Kita bisa dengar sendiri guys ya, aparat dari Satpol PP terus mengimbau kepada para pedagang yang masih beraktivitas jualan guys di area sekitar SGC ya, yang memakai badan jalan atau bahu jalan guys. Sepertinya sekarang sudah mulai ada tindakan tegas dari Satpol PP guys ya, itu dengan menyiramkan air guys dari Dinas Lingkungan Hidup ya, supaya para pedagang ini membubarkan diri, menutup lapak-lapaknya guys ya. Karena tadi sudah diimbau ya, dilakukan secara persuasif, tetapi sampai jam 6 ini masih banyak para pedagang yang beraktivitas berjualan guys ya. Sehingga Satpol PP Kabupaten Bekasi mengambil tindakan tegas ya, diantaranya melakukan penyiraman guys. Maju. Karena sudah sampai jam 6 ini pedagang masih banyak yang berjualan guys ya. Jadinya Satpol PP Kabupaten Bekasi yang dikomandoi langsung ya untuk koordinator penertiban ini oleh Bapak Ganda Sasmita guys ya, selaku Kabid Tramtip Satpol PP Kabupaten Bekasi guys, melakukan tindakan tegas. Salah satunya melakukan penyiraman guys ya, menggunakan air dari Dinas Lingkungan Hidup supaya para pedagang ini membubarkan diri, menutup lapaknya ya.
Sampai basah-basahan tuh Bang Abid. Ya, tindakan tegas mulai dilakukan Satpol PP Kabupaten Bekasi guys ya. Ini mulai melakukan penyiraman menggunakan air dari Dinas Lingkungan Hidup guys. Yuk bubar yuk, udah jam 6 yuk. Karena jumlah aparat Satpol PP-nya guys ya, ini untuk penertiban di hari kedua ini ditambah jumlahnya guys ya, daripada hari kemarin guys ya. Kami akan melakukan tindakan tegas bagi pedagang yang tidak mengindahkan himbauan kami. Sebelum kita ambil tindakan tegas untuk pengangkut jualan yang digunakan untuk jualan, untuk para pedagang, sekali lagi untuk para pedagang sesuai dengan kesepakatan yang masih menggunakan bahu jalan agar segera mencairkan jalur untuk kelancaran lalu lintas, untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitaran SGC. Kami masih memberikan toleransi sebelum kita ambil tindakan tegas untuk mengangkut alat sarana jualan. Tindakan tegas kami akan mengambil atau mengangkut jolang yang digunakan untuk jualan. Kami masih memberikan toleransi para pedagang yang menggunakan bahu jalan. Sekali lagi, yang menggunakan bahu jalan untuk segera merapikan. Di hari kedua kami masih memberikan toleransi sesuai dengan kesepakatan jam 5.30. Nah, setelah disiram dengan air guys ya, ini mayoritas pedagang sudah mulai menutup lapaknya guys ya. Nah, hanya di sisi sana saja yang masih terlihat ada kerumunan ya, dari pedagang maupun dari pembeli guys ya. Untuk di area ini sudah mulai steril.
kasihan pedagang nih waktu zaman neneng ibu neneng kasih kebijakan sama saya. Waktu zaman ibu neneng sama Bapak Bupati Haji Eka Supriyatmaja ngasih kebijakan sama saya, jalur sini mah nggak jadi masalah. Yang penting yang steril ini jalur utama. Yang utama yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban jalan ini jangan jalur utama. Sebab apa? Ada oknum yang menjual. Dari ujung sana ke ujung sana ada oknum yang menjual. Saya dulu pemimpinnya di sini. Tapi nyatanya bagaimana? Ini akhirnya banyak korbannya. Ini kalau begini rakyat Indonesia nggak merdeka. Nggak merdeka. Jadi harapan Bapak maunya gimana? Harapan saya yang steril ini jalur utama. No, yang jalur ke sana ke stasiun itu harus disterilkan. Siapa oknum yang menjualnya, tangkap dia. Siapa oknum yang menjualnya, tangkap dia. Yang jual tempatnya, tangkap. Jadi saya ini jadi korban. Sebabnya apa? Waktu zaman ibu neneng Haji Eka Supriyatmaja jadi bupati, jalur ini udah dibebaskan. Camkan ini, oknumnya yang jual tempat, tangkap. Saya saksinya, udah tangkap. Kalau misalnya nanti pedagang di sini misalkan ya direlokasi ke dalam, apakah Bapak menerima? Kalau pedagang, kalau direlokasikan kemana, itu hak pemerintah, tapi tempatnya harus ada. Ya, sebab gini aja. Ini dulu udah steril nih. Ya, jalur utama udah steril. Jalur yang dari lampu merah sampai stasiun udah steril. Itu banyak oknum yang menjual. Kasihan jadinya PKL. Ada yang 15 juta, ada yang 10 juta. Yang jual-jual itu tangkap. Saya angkat bicara, saya jadi saksi, nggak jadi masalah. Bapak pedagang juga? Saya dulu pengurus ini. Ya, saya dulu pengurus ininya. Waktu zaman saya kagak ada jual beli ini. Saya kagak memerintahkan. Apapun yang terjadi, siap. Siap. Ayo siap. Itu Pak. Ya, terima kasih. Orbitan. Jadi itu harapan dari pedagang, guys. Tadi kita sudah sampaikan, guys, ya, apabila pedagang nanti direlokasi apakah mereka menerima. Ya, mereka bilang menerima jika tempatnya itu memadai, guys, ya. Tempatnya itu memadai dan layak, ya. Mudah-mudahan saja ada solusi dari pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, memang keinginan dari warga juga, guys, ya, agar keberadaan para pedagang ini juga harusnya direlokasi. Ya, jadi gitu, guys, ya, banyak warga juga ya yang resah juga dengan keberadaan para pedagang yang berada di area ini, guys, ya. Mereka itu memohon kepada pemerintah Kabupaten Bekasi untuk merelokasi keberadaan para pedagang yang berjualan di sekitar SGC, guys, ya, yang menggunakan bahu jalan dan badan jalan, guys. Dipindahkan ke salah satu gedung misalnya, guys, ya, atau dibuatkan pasar yang di dalam ruangan, guys, bukan di luar ruangan, ya. Takutnya nanti kalau di luar ruangan itu tumpah lagi ke jalan, guys. Ya, kita lihat untuk area ini, ya. Area ini masih dilakukan sterilisasi dari para pedagang yang berjualan, guys, ya. Nah, walaupun di sana sudah terlihat steril, guys, ya, tidak ada aktivitas berjualan dari para pedagang PKL, ya. Kalem nyepret. Jadi kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bekasi memberikan toleransi, yaitu mereka berjualan dari mulai jam 10 sampai dengan jam 5 pagi.
kami ini melaksanakan himbauan dan sosialisasi kepada mereka agar mereka mematuhi jadwal yang pemerintah daerah berikan. Jadi kita tadi ada sedikit peneguran kepada mereka. Intinya mereka agar semuanya mentaati. Jadi jangan sampai jam 6 ini masih berjualan. Selain kami menghimbau juga, tadi kita memberikan arahan dan teguran lisan ke mereka supaya ya mereka mentaati semuanya. Ini fasilitas umum, ini banyak pengguna jalan yang diperlukan untuk melintas. Jadi mereka silahkan berjualan. Mereka berjualan untuk ya UMKM yang ada di sini, tetapi juga mereka juga harus mentaati ketentuan, yaitu kita ada toleransi dari pemerintah Kabupaten Bekasi dari jam 10 sampai dengan jam 5 pagi. Nah, kami tadi melaksanakan sosialisasi jam 5 imbau, dan setengah 6 kita melaksanakan teguran sesuai dengan SOP, yaitu teguran terukur. Untuk tindakan tegasnya hari ini tadi dilakukan apa? Ya, tadi kita akan sosialisasi dari jam 4 sampai dengan jam 5 kita sosialisasi. Dari jam 5 sampai dengan jam 6 kita melaksanakan teguran, yaitu tadi memberikan siraman air. Jadi mereka supaya selain ini emang mau dibersihkan, kita bersihkan langsung dengan menggunakan air gitu. Mungkin untuk kedepannya kita akan melaksanakan tahapan sesuai dengan SOP Satpol PP mulai dari peringatan 1, 2, 3, dan kita akan, kalau mereka tidak mengindahkan lagi, maka kita akan melaksanakan ketentuan yang berlaku, yaitu mungkin dagangannya atau dolaknya akan kita tindak sesuai dengan ketentuan. Itu ada harapan dari warga Pak ya, katanya itu kenapa nggak ditertibkan total, dan juga kenapa nggak direlokasi saja para pedagang? Kami dari pemerintah Kabupaten Bekasi mulai dinas terkait sudah melaksanakan rapat koordinasi. Pada prinsipnya kami bukan tidak mau melaksanakan sesuai dengan peraturan daerah, tetapi mereka belum ada tempat atau lokasi untuk berjualan, dan selama dari pemerintah atau dinas terkait belum menyiapkan relokasi atau tempatnya atau penataan, sebenarnya ada tempatnya, ada mungkin lagi dikoordinasikan. Kami kasih, bukan dari Satpol PP aja, dari pemerintah Kabupaten Bekasi, ini berdasarkan hasil rapat. Jadi berdasarkan hasil rapat, berdasarkan masukan dari semua dinas, bahwa mulai hari kemarin sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut, mereka dipersilahkan berjualan dari jam 10 sampai dengan jam 5 pagi. Ini juga kami ya tadilah untuk pengguna jalan biar tidak ada kendala, arus lalu lintas tidak terganggu, kemudian mereka juga masih berjualan. Adapun jeda waktu yang diberikan dari jam 10 sampai dengan jam 5 cukup mereka untuk berjualan. Jadi kepada warga juga kami himbau, kepada warga masyarakat sekitaran SGC, silakan nanti mereka datang ke sini itu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi jam 5 lewat jangan ada lagi warga atau para pedagang yang melaksanakan transaksi di Jalan Kapten Sumantri. Berarti untuk saat ini hanya diatur jam berdagang Pak ya, tapi untuk nanti jika sudah disiapkan tempatnya sudah tersedia, baru pedagang itu direlokasi gitu Pak? Iya betul. Jadi gini, kami dari pemerintah Kabupaten Bekasi yang tadi kami sampaikan bahwa ini hasil rapat, kesepakatan hasil rapat bersama antara dinas terkait, unsur terkait sesuai dengan arahan Pak Bupati. Penataan pasar SGC depan ini, kita mulai penataan ini tidak bisa sekaligus, tidak bisa sekaligus permanen. Makanya berdasarkan hasil rapat kita memberikan waktu kepada mereka berjualan, yaitu jam 10 malam sampai dengan jam 5 pagi. Nah mungkin tadi ada beberapa juga para pedagang yang baru tahu, makanya mereka juga masih tetap berjualan, tapi maka kita ada teguran-teguran lisan kepada mereka, khususnya tadi menggunakan air untuk membersihkan area lalu lintas di sini, jalan di sini. Terima kasih Pak Ganda ya, Kabit. Baik, terima kasih. Ya, sama.